Ya, jadi mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah berjaya memfasilitasi pertemuan kita pada saat ini dalam melangsungkan satu tahapan yaitu pemaparan visi dan misi calon kepala desa periode 2023-2029. Jadi pertama-tama dan yang paling utama selaku umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan berkatnya kepada kita sehingga apa yang direncanakan oleh panitia malah terwujud melalui kesempatan yang pada saat ini dalam rangka pemaparan visi misi calon kepala desa. Yang kami hormati orang tua terkasih kita, Bapak Ketua Lembaga Adat, yang kami hormati unsur pemerintahan Desa Tamalanti beserta seluruh jajarannya yang boleh hadir pada saat ini. Yang kami hormati orang tua terkasih kita dalam lingkup Desa Tamalanti, Bapak Wakil Ketua BPD sekaligus orang tua sebagai Ketua Lembaga Adat di Desa Tamalanti, serta seluruh unsur BPD yang boleh hadir pada saat ini. Selanjutnya yang kami hormati seluruh unsur kelembagaan yang boleh hadir pada saat ini, baik itu pemuda, agama, unsur perempuan, serta seluruh lapisan masyarakat yang boleh hadir yang sama-sama kami hormati. Jadi saya langsung saja dalam pemaparan visi misi ini ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh rekan perjuangan saya, orang tua kita Pak yang dihormati kami sebut namanya Bapak Yang Lego, bahwa yang namanya visi itu adalah gambaran atau cita-cita kami yang hendak kami realisasikan jika Tuhan berkenan menunjukkannya. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu, saya membacakan visi misi ini, yaitu visi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, inovatif, transparan dan akuntabel demi terciptanya desa Tamalanti yang maju, sejahtera dan berbudaya. Itulah visi saya ketika Tuhan berkenan memilih saya. Kemudian untuk mewujudkan visi ini tentunya ada yang dibilang misi atau apa-apa yang perlu kami lakukan. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik dan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana publik yang cepat dan tepat. Jadi ini yang kembali kepada pemerintah atau selaku penanggung jawab pemerintahan masalah pelayanan yang baik. Dalam hal ini ya, untuk pribadi saya namanya pemerintahan tidak ada yang dibedakan kalau masalah pelayanan. Misalnya kayak pengurusan administrasi kependudukan misalnya. Jangan sampai hanya karena mengurus kartu keluarga masyarakat kita ya mengatungkan cuma masa sementara. Tugas dan tanggung jawab kita selaku pemerintah desa tentu saja itu melayani masyarakat. Misalnya dalam ini saya sampaikan karena ya sudah banyak kita dapati di lapangan urusan kartu keluarga saja ya masyarakat bingung menarik pelaku benar bahwa serba korupsi kepala desa. Ya, kita pahami bahwa masyarakat kita di desa Tamalanti khususnya yang ada di daerah-daerah terpencil, saya rasa ya dengan pendidikan ya, masih jauh di bawah rata-rata. Karena itu tugasnya kita selaku pemerintah desa bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik. Tidak ada yang namanya warna dalam pemerintahan, tidak dibedakan di bawah masyarakat ini, khususnya saya karena saya dari Malapana ya. Saya tidak akan jadi kalau aku ya cuma Malapana aku di bulu atau tidak bisa. Yang namanya unsur dibilang pemerintahnya satu dalam satu kesatuan. Untuk saya pribadi kalau namanya pilkades sesi biasa bukuan, mohon maaf sebelumnya kayak kalau saya bicara ya biasa kontemporer kadang Indonesia kadang daerah. Kalau saya pribadi si biasa bukuan yang dibuat pribadi pilkades ibaratkan dengan selama pakai dan dikompansikan atau pas sisi kadang
Hal-hal yang itu makanan rencana tahu dan dikompak rendah penetapan jam. Kemudian hari-harinya tuh keberkatan nikah. Jadi situ pasti muncul satu yang dipilih atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang selanjutnya tidak ada yang dikuat nih. Jangan pukul ke nilai seperti lama tidak ada. Kita pasti kembali jadi satu. Karena itu saya pribadi saya menjalan di sini bukan berarti saya lebih jago dari rekan-rekan yang ada di samping saya. Tidak. Yang namanya manusia pasti dikuat plus minus. Jadi mari kita saling melengkapi, saling mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan pembangunan jalan desa, jalan pertanian, dan jalan lingkungan pemukiman. Ini merupakan langkah yang kedua yang harus kami tempuh jika Tuhan berkenan kepada kami. Ini tentunya yang namanya jalan desa ya, tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu seluruh masyarakat yang ada pada saat ini. Kalau untuk pembangunan jalan desa, kegiatan yang membutuhkan anggaran besar tidak dapat kita pungkiri timur dan barat. Tidak dapat kita pungkiri kalau masalah anggaran besar, khususnya masalah jalan desa. Ambalian selalu ada bagian barat. Kemudian jalan pertanian ini harus kita juga perhatikan, bagaimanapun hasilnya petani. Biasa buku mimbana kami beludak na hasil jika dapat besar Rusia menemani nabi benar itu sama halnya. Ini kemana nak lantapan, misalnya sampai di detail sekalipun kalau misalnya hanya dilewati untuk ya di Kuala jalan-jalan tanpa hasil. Nah harapan saya pribadi kita membangun jalan leo bawa hasil. Orang leo lompiang sarwa. Karena dia dapat kita saksikan Bapak Ibu seluruh masyarakat yang hadir pada saat ini, kayak kita bandingkan dengan desa-desa tetangga kita. Ya pokoknya baik tamalan di randang muda penduduk nalik pada pasarian. Mengapa Bapak Ibu? Karena sumber kita sudah tidak ada. Kemudian poin yang kita mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Berbicara masalah potensi yang tamalan saya kira kaya potensi. Salah satu judul yang paling terkenal di desa Tamalan adalah perikanan. Tadi perikanan itu sudah salah satu cita-cita kita, di mana kita ketahui bahwa tidak ada desa di kabupaten selain di desa Tamalan semua perikanan, kecuali yang baru sementara di rencana oleh pemerintah desa. Jadi tugasnya kami jika Tuhan berkenan kepada kami, bagaimana caranya agar potensi yang ada di desa kita dapat menghasilkan, dapat kita kembangkan. Apakah kita kembangkan dalam kelembagaan atau dalam kelompok-kelompok, atau dapat kita kembangkan melalui kelembagaan BUMDes. Ini tergantung dari kreativitas atau inovasi kita selaku pemerintah desa. Kemudian potensi yang lain dapat kita berkaca ke belakang itu sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu sumber ekonomi kita itu sebenarnya melimpah di desa Kamasa, itu masalah kopi. Pada tahun 90-an sampai tahun 2000 sumber kopi saya kira cuma dua daerah yang terkenal sekitar Tamanti dan Talambai. Itu tugasnya kita Bapak Ibu keluarga yang hadir pada saat ini, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita kembali kepada kita kembangkan potensi yang ada, tapi bukan berarti biasa aku sampaikan kepada lo kiamat bela dan kau bawa kuat lo kiamat bela misalnya tekwa lagu pribadi tekwa lagu dengan pupuk ya sama halnya, karena kita sudah ketahui bahwa biasa sebuah pertanian unsur hara atau tanah kita itu sudah benar. Karena itu tugasnya kita pada kata-kata memancing malah terpasuknya malah subur tidak tasuk. Jadi untuk pribadi saya, jadi kalau memang harus kita pikirkan jalan pupuk. Tapi untuk pribadi saya lebih cenderung kepada pengadaan pupuk kan. Saya lebih cenderung bagi itu bela rumah sama. Saya lebih cenderung ke situ karena
di desa Tamanti khusus masalah persoalan ya bukan si banding kalau anu mandeme yang hasilnya beda di tempat-tempat lain. Ya bari nikmat soalnya sudah bisa menjamin kehidupan mereka dengan yang kita harapkan dalam rumah tangga. Sementara kita ini betul-betul masih minim. Kalau memang sapu minim hasilnya, hampir hampir seimbangnya kasih di bubukan hasilnya kecuali bagi saya. Itu harapan saya bahwa yang kita miliki, potensi yang kita miliki itu harus kita perhatikan. Karena sesungguhnya dalam arti itu ya potensi itu yang sebenarnya air terjun dengan perikanan dengan apalagi pertanian, persawahan ada semua. Tinggal kreativitas pemerintah desa dan yang terpenting adalah eksekusinya di lapangan. Nah, kami kalau masalah program ini sampai satu kantor desa program tanpa implementasi di lapangannya sama halnya nol. Tapi yang kita harapkan adalah bukti nyata. Kita harus realisasikan di lapangan kira-kira apa yang perlu kita lakukan. Ya, perlu saya sampaikan bahwa jangan lagi lakukan apa yang menjadi kehendak saya. Jadi kalau ya saya bilang upaya sampai itu tentunya yang namanya pemerintah jadi tentang ala-ala tetapi ya pada tugasnya kan pemerintah mendukung, tugasnya masyarakat merespon. Jika ya ada program yang kita sampaikan bersama kami kalau diputuskan pemerintah misalnya tanpa dukungan dari masyarakat ya pasti jalan itu. Kemudian untuk Poin keempat itu mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan usaha milik desa. Ini yang saya sampaikan di masalah BUMDes ini kan tujuannya satu-satunya lembaga yang ada di desa yang bisa berputar dalam peningkatan pendapatan asli desa. Ini juga ya akan maksimal jika tanpa dukungan masyarakat dan pemerintah desa. Jadi karena itu Bapak Ibu seluruh masyarakat yang hadir pada saat ini, jadi untuk peningkatan pemaksimalan BUMDes ini ya tentunya kita memaksimalkan potensi yang ada. Harus misalnya kita mau bertani supaya ke depannya kita makin karena misalnya berhasil tahu kira-kira menanam hal. Saya pribadi untuk menormalkan harga kita serahkan kepada BUMDes. Kalau perlu BUMDes berkarya bawa pihak ketiga tidak harus. Kata pribadi saya tidak ada kata baru karena tidak saya. Pasti kita tidak. Ibarat kematian saji ulang malah balik kita di lumpanta. Tapi kalau orang kuasa lupa berikan dengan nangka dia kira jual ke bumi. Saya rasa pasti tidak dilalak kembali. Nah, kalau tidak kuasa lupa bukan di mana kan? Dia mungkin cukup 1 jam pasti dia nggak di sana. Itulah kuncinya menurut saya. Di dalam pemerintah pasti seperti itu. Contoh kecilnya Bapak Ibu. Maaf yang saya menteriaya tetap bakar. Adanya umpan nayanya. Terkenal ya pariwisata nayanya. Nah, lirik menteri pariwisata. Kenapa kita tidak bisa? Nah, sebenarnya potensi kita mana tidak tempat kita lagi unggul. Bukan masalah potensi. Karena pariwisata kita bisa kembangkan wisata agrobisnis itu tergantung kita. Kemudian selanjutnya menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan istiadat. Ya, sudah disampaikan oleh orang tua kita tadi. Ini harus kita perhatikan dalam kehidupan selaku bermasyarakat. Untuk pribadi saya namanya di pemerintahan tidak dilakukan orang Kristen, orang Islam. Kita harus berjalan bersama-sama. Tentunya kita tidak terlepas dari apa yang menjadi keyakinan kita itu sendiri. Itulah hak pribadi kita. Yang jelas dalam kehidupan kita selaku bermasyarakat ya harus hidup bersama, toleransi yang
baik dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini kalau dibedakan, khususnya saya orang Kristen, jadi kalau ada jarak antara Kristen dan Islam. Karena itulah Indonesia. Maka kita terima perbedaan, jangan mengaku sebagai warga Indonesia. Kita harus tahu hal itu, yang namanya Indonesia ya berbeda-beda. Tapi kembali ke individunya, mari kita saling menerima, saling mendukung. Maka suksesnya namanya pemerintahan desa tidak terlepas dari kerjasama dari semua lapisan masyarakat. Jadi janganlah dibedakan antara Islam dengan Kristen, antara Malapana dengan Tamalti, Salurega dan sebagainya. Kita harus berjalan bersama-sama. Kemudian masalah religius ya, apa yang menjadi tugasnya, misalnya kami di gereja ya tugasnya gereja harus ditangani gereja. Kemudian apa yang menjadi tugasnya adat ya tugasnya adat. Tobat dalam desa. Jangan sampai kita gila dalam urusan urusan. Kita harus tempatkan yang menjadi urusan orang tua harus urusannya orang tua. Urusan gereja urusan pemerintah urusannya pemerintah. Tapi ini perlu berjalan bersama, kasih dukungan yang harus kita tanamkan. Ya mungkin itu yang saya sampaikan sebagai visi dan misi saya. Ini kan tentunya masyarakat akan menilai ya siapa mata-matanya jadi boleh mati. Ini masyarakat dalam konsumsi dalam penawan kira-kira siapa yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan saya. Kasih lupa kau jangan sampai mempasang mandilan dalam laut. Jangan. Intinya pamulaga kalian terlibat oleh Pak Mati nilai. Inilah visi saya, inilah rencana saya, inilah cita-cita saya. Ya mungkin dalam penyampaian mungkin ada yang terlalu tinggi ke akal, dan yang namanya manusia pasti dikuatkan plus minus. Oleh itu, misalnya yang kalau ada tiang, ya, melalui kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas kehadiran kita semua kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan setiap langkah dan tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih dan kami sampaikan kepada kembalikan kepada Panitia.